Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang fishery and marine potential. So, kita akan menuju ke PowerPoint yang telah saya siapkan sebelumnya. Baik teman-teman, eh, kita akan coba membahas tentang fisheries and marine potential, ya. Mandiri, maju, dan berdaya saing. Oke, eh strategi to survive in the era of global competition. Ya, kita menyadari bahwa potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Karawang begitu sangat besar. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas potensi ini. Ya, baik, teman-teman, langsung saja kita ke slide pertama. Potensi of fishery and marine Kabupaten Karawang. Potensi fishery and maritime Kabupaten Karawang is really big, so that could develop for the economy society in Kabupaten Karawang. Jadi teman-teman, oke, I'm sorry, salah. Oke. Jadi teman-teman, ternyata potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Karawang itu sangat besar. Nah, hal ini dapat mengembangkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karawang. Kekuatan perikanan di Kabupaten Karawang ada beberapa. Nah, yang pertama, bahwa sumber daya perikanan kita itu sangat besar, teman-teman. Sumber daya perikanan di Kabupaten Karawang itu sangat besar. Kemudian terdiri dari perikanan tangkap, budidaya, dan tambak. Nah, jenis-jenis perikanan ini tentu memiliki karakteristik masing-masing. Ya. Selanjutnya, condition geographical that support cultivation. Kondisi geografis di Karawang sangat mendukung untuk proses budidaya. Kabupaten Karawang memiliki hampir semua komponen alam, hampir memiliki semua, dari laut, kemudian danau atau rawa, danau ya, kemudian sungai, rawa, dan pegunungan. Kemudian broad market share, peluang pasar yang luas. Selanjutnya, sinergi support from government. Adanya sinergi dan dukungan dari pemerintah, hal ini membuat potensi perikanan di Kabupaten Karawang sangat besar. Ya, dengan banyaknya anggaran di bidang perikanan Kabupaten Karawang. Selanjutnya, kekuatan yang dimiliki untuk potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Karawang adalah banyaknya varietas ikan ya yang beragam, bermacam-macam. Dari tipe jenis hidup ikan, ada yang perikanan tangkap, ada yang budidaya, kemudian tambak, itu sangat bermacam-macam. Contoh misalkan untuk perikanan tangkap, kita mengenal ikan tongkol, ikan kembung, ya kan? Kemudian ada cumi-cumi, rajungan, kerang, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan seafood. Kemudian ikan hasil budidaya.
Nah, pembudidayaan di Kabupaten Karawang sendiri meliputi pembudidayaan ikan air tawar dan ikan air payau. Yang mudah kita temui saat ini adalah budidaya ikan mujair atau ikan nila ya, kemudian ikan bandeng dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, kita mengetahui bahwa banyak sekali olahan produk dari perikanan Kabupaten Karawang. Terutama yang kita kenal saat ini ada terasi, pindang, kemudian kerupuk, dan bakso. Beberapa produk ini hanyalah perwakilan dari banyaknya sekali produk-produk olahan dari ikan. Nah, hal ini yang harus kita dukung bersama agar semakin meningkat dari segi ekonomi. Ya. Selanjutnya, apa sih kelemahan dari perikanan dan kelautan Kabupaten Karawang? Kelemahannya adalah ya kita tahu bahwa bau ikan itu sedikit agak tidak sedap ya teman-teman. Kemudian terkadang ada beberapa oknum yang menggunakan substansi yang dilarang oleh pemerintah, yang tentunya tidak sehat bagi eh, manusia yang mengkonsumsinya. Ya, seperti apa? Seperti formalin, boraks, dan sebagainya. Kemudian teman-teman, less packaging interesting. Apa namanya? Packaging atau pengemasan ya yang kurang menarik. Nah, hal ini kadang menjadi sebuah tantangan bagi kita ya yang memiliki kesadaran tentang pentingnya potensi perikanan Kabupaten Karawang untuk memikirkan bagaimana caranya meningkatkan kualitas daya tarik untuk konsumen. Tentu konsumen apabila produk kita eye catching, maka konsumen akan membeli dan akan tertarik dan kemudian memutuskan untuk membeli. Kemudian teman-teman, ternyata rantai distribusinya ya lumayan cukup panjang dari nelayan kemudian ke tengkulak terkadang ya, atau pembudidaya kemudian ke tengkulak, kemudian muter baru sampai di pelanggan, di konsumen. Akhirnya rantai distribusi yang panjang ini menyebabkan harga yang mahal ya. Sementara bagi petani dan nelayan harganya murah. Hal ini menjadi ketimpangan sendiri di pasar. Kemudian yang terakhir teman-teman, ternyata walaupun kita memiliki jumlah pantai yang luas ya, luas pantai yang panjang pantai yang sekitar 84 km, ternyata tidak mendukung daya konsumsi di masyarakat. Dibuktikan dengan konsumsi masyarakat yang sangat rendah. Di samping ada tabel ya, teman-teman bisa melihat konsumsi ikan setiap tahun memang naik, tetapi kenaikannya tidak terlalu signifikan teman-teman. Lihat, dari 2011 ke 2012 saja kenaikannya hanya bisa dihitung ya, hanya di kisaran 0, mohon maaf, di angka 0,011 ya. Di kenaikannya bahkan tidak 2%, ya, bahkan tidak 1%. Kemudian ada kenaikan yang lumayan cukup tinggi di tahun 2014. Dari sebelumnya 2013 26,98 kg, kemudian naik menjadi 27,69 kg. Jadi kenaikannya hanya 1 kilo per tahun. Jadi teman-teman, bahwa konsumsi yang rendah ini mungkin juga karena faktor tadi, rantai distribusi yang panjang sehingga menyebabkan harganya mahal. Baik, selanjutnya teman-teman, ini dia fakta perikanan di Kabupaten Karawang ya.
Data ini menunjukkan betapa besarnya potensi perikanan dan kelautan lokal. Bahwa kita memiliki panjang pantai 84,23 km. Kemudian panjang sungai sekian, rawanya cukup luas ya, 72,10 hektar ada, dan bekas galian ya, 230,40 hektar ada. Dengan luas ini, saya merasa bahwa kebutuhan ikan, konsumsi ikan di Kabupaten Karawang bisa terpenuhi. Apalagi dengan panjang pantai yang begitu panjang ya. Selanjutnya, kita memiliki tadi yang namanya budidaya ya, kelompok-kelompok budidaya. Ternyata teman-teman, dari kelompok-kelompok budidaya ini bahwa kita memiliki tambak yang cukup luas ternyata. Dari 17,608 ya, hektar yang dimanfaatkan baru 14 hektar. Ya. Jadi sayang sekali sebenarnya potensi ini. Selanjutnya ya. Kemudian teman-teman tahu Minapadi? Minapadi adalah suatu konsep pertanian yang memadukan dengan konsep perikanan, di mana kita mampu atau kita bisa melakukan pertanian atau cocok tanam ya, menanam padi pada umumnya, menanam padi dengan melakukan budidaya perikanan ya. Selanjutnya di bawahnya ada terumbu karang ya, bahwa kita ada 3 kecamatan ya, yang memiliki potensi terumbu karang, di antaranya Tempuran, Cilamaya Kulon, dan Cilamaya Wetan dengan data sebagai berikut terpampang. Dan di sampingnya ada tabel tentang RTP, yaitu rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan, kemudian pembudidaya ikan, kemudian pengolah ikan ya, dan salt spot atau tambak garam. Oke, baik. Nah, ini gambarnya ya, contohnya bahwa di sini ada tabel mangrove teman-teman ya. Tabel mangrove bahwa potensi mangrove kita sangat luas ya teman-teman, di sekitaran 10.000 hektar. Tetapi sayangnya lebih dari setengahnya mungkin dalam keadaan rusak. Hal ini ya lumayan kita sayangkan ya teman-teman, kondisinya rusak. Padahal mangrove itu sangat bermanfaat. Pertama, bagi habitat makhluk hidup ya, seperti burung blekok ya, burung kuntul, burung apalagi urang-urangan ya, yang saya ketahui waktu kecil saya sering nyari. Ada kemudian kepiting ya, kepiting bakau, ada ikan golodog ya, yang memang habitatnya di area mangrove. Kemudian ada wideng ya. Kemudian di samping kanan teman-teman bisa lihat itu ada gambar yang menunjukkan tambak ikan ya. Kemudian terumbu karang dan ada tambak ikan air tawar. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang peluang dari potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Karawang. Ya, di samping peluang pasar yang besar, kita juga memiliki potensi sebagai salah satu ekspor komoditi. Kenapa? Karena kita memiliki peluang tadi, karena adanya dukungan dari pemerintah ya. Ternyata teman-teman, anggaran untuk perikanan
dan kelautan itu sangat besar. Kemudian, free market challenge itu sangat dan dukungan dari dengan adanya free market challenge dan dukungan dari pemerintah melalui program 0% untuk ekspor ini sangat menjadi impuls ya bagi para pembudidaya untuk melakukan kegiatan ekspor. Apa tujuannya? Ya, tentunya untuk meningkatkan pendapatan bagi para nelayan atau pembudidaya. Kemudian teman-teman, the digital era can support development the economic society. Era digital ini sangat mendukung perkembangan untuk sangat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Kemudian, ya, many products processed from the result fishery. Ada banyak sekali produk olahan ya, yang berasal dari hasil perikanan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Selanjutnya, market opportunity. Selama ini kita kadang hasil dari perikanan dan kelautan itu hanya didistribusikan melalui pasar lokal. Ya, ada pasar Dengklok, seperti pasar Dengklok, Johar, Wadas, Telagasari, Cikampek. Tapi ternyata teman-teman bahwa hasil perikanan tangkap terutama dan perikanan budidaya Kabupaten Karawang ternyata sudah menembus pasar ekspor ya. Kemana saja contohnya? Ya kita tahu di sini ada Cina, kemudian Jepang dan Australia. Selanjutnya, apa sih ancaman dari perikanan di Kabupaten Karawang? Ya, kita harus sadar teman-teman dengan tantangan yang akan kita hadapi di depan. Apa sih tantangannya? Yang pertama adalah global climate change. Apa itu global climate change? Global climate change itu adalah perubahan iklim global. Di mana teman-teman? Karena terjadinya perubahan iklim yang sangat drastis, ya. Ini mengakibatkan kadang gagal panen bagi para pembudidaya. Kemudian sistem perubahan angin yang sulit diprediksi juga mempengaruhi produksi nelayan. Contoh misalkan, akibat adanya perubahan iklim ya mengakibatkan ombak besar dan angin kencang. Hal ini membuat nelayan sulit untuk melaut. Akhirnya nelayan tidak mendapat ikan. Nah, karena nelayan tidak mendapat ikan, akhirnya mempengaruhi daripada eh, daripada hasil tangkapan nelayan itu sendiri. Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya environmental pollution. Polusi lingkungan ya atau pencemaran lingkungan ini juga mengakibatkan penurunan daripada hasil budidaya dan kelautannya. Apa contohnya? Kita misalkan budidaya udang. Teman-teman, kita tahu bahwa udang itu adalah salah satu hewan yang sensitif, di mana udang itu akan sulit beradaptasi dengan suatu lingkungan yang baru. Maka dari itu, ketika ada perubahan salinitas air, perubahan suhu, ya, kemudian perubahan volume juga akan mempengaruhi produktivitas dari udang. Nah, kadang-kala ketika salinitas air berubah secara drastis dalam waktu yang singkat, udang tidak sanggup beradaptasi sehingga molting. Ya, molting itu apa? Molting itu adalah kulit udang itu yang mengalami pengelupasan. Akhirnya udang yang molting akan mati, ya.
Sungguh ini sangat disayangkan teman-teman ya. Hal ini pasti akan merugikan para petambak dan pembudidaya. Selanjutnya, unregeneration cultivators. Bahwa kita tahu ya teman-teman, selama ini kebanyakan nelayan dan petambak itu adalah orang-orang yang kisaran umur di 40 tahun ke atas. Kadang jarang sekali ya teman-teman yang pemuda-pemudi sebagai pembudidaya atau nelayan. Nah, kurangnya minat pemuda dan pemudi untuk melakukan budidaya ikan dan nelayan ini menjadi suatu ancaman. Kenapa? Karena tidak ada regenerasi. Hari ini, pemuda dan pemudi lebih memilih bekerja di pabrik ketimbang menjadi pembudidaya ikan. Nah, tentunya ini menjadi suatu tantangan ya, ancaman juga. Kemudian, selanjutnya yang sudah saya jelaskan tadi adalah consumption law, bahwa konsumsi masyarakat sangat rendah. Ya. Selanjutnya, price of feed and fishing gear are expensive. Ternyata teman-teman, harga pakan ya dan alat tangkap ikan itu mahal. Nah, hal ini kadang menjadi ancaman bagi para pembudidaya. Kenapa? Karena banyaknya para pemain ya, pemain pakan, pemain pupuk yang melakukan monopoli perdagangan sehingga harga menjadi semakin mahal. Akhirnya menambah kos produksi, sementara harga jualnya rendah. Selanjutnya, unstable market condition, kondisi pasar yang tidak stabil. Hal ini yang memang kadang dipengaruhi oleh permintaan ya, permintaan dan penawaran di pasar ya, makanya memang hukum ekonomi berlaku di sini. Ya, selanjutnya strategi development fishery ya, strategi bagaimana membangun perikanan. Misalkan ya, kita melakukan investasi di bidang perikanan dan kelautan di Kabupaten Karawang sebesar 2,6 miliar. Nah, maka strategi yang harus dilakukan adalah yang pertama, yang paling besar dialokasikan untuk membangun sistem produksi, yaitu melakukan investasi pabrik ya, kemudian melakukan investasi di alat dan sistem produksi perikanan. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan promosi melalui marketing dan administration ya. Seperti sekarang memang kita tidak terlalu sulit untuk melakukan promosi ya, karena bisa dilakukan secara media daring atau online. Ya, kemudian yang ketiga adalah regulasi. Regulasi ini harus memberikan kemudahan bagi masyarakat ya. Tidak hanya kemudahan semata, tetapi harus menjadi menjadi trigger bagi masyarakat dalam bidang ekonomi. Nah, seperti apa? Seperti memberikan program-program yang mampu mendorong dan mendongkrak konsumsi pasar. Contoh di sini ada kampanye Gemar Ikan. Apa itu Gemar Ikan, teman-teman? Gemar Ikan adalah kampanye gemar makan ikan. Hal ini perlu kita kampanyekan untuk apa? Untuk meningkatkan konsumsi di masyarakat. Selanjutnya ada PMP. PMP itu adalah program ekonomi masyarakat pesisir, di mana masyarakat pesisir diberikan pengetahuan, diberikan pinjaman dana, kemudian diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan skills mereka. Dan selanjutnya yang terakhir adalah yang ketiga, contohnya agrowisata perikanan. Apa itu agrowisata perikanan? Agrowisata perikanan itu adalah konsep yang saya pikirkan tentang bagaimana memadukan perikanan dan pertanian. Ya, mohon maaf, saya ulangi, bagaimana memadukan pariwisata dan perikanan. Ya, agrowisata itu tidak hanya untuk pertanian saja, tetapi perikanan pun ada. Memadukan perikanan dan pariwisata. Contoh misalkan di daerah saya, Samudra Baru, ada ya, pantai Samudra Baru itu dikelilingi oleh tambak-tambak. Nah, tugas kita adalah memikirkan bagaimana caranya tambak-tambak itu bisa produktif
dengan memberikan fasilitas. Fasilitas apa? Yaitu fasilitas yang pertama misalkan rumah makan yang menyediakan fasilitas memberikan pakan ikan, kemudian menangkap sendiri melalui mancing, menjala atau apapun, sehingga wisatawan merasakan suatu nuansa yang berbeda. Wisatawan tidak hanya makan, tetapi wisatawan dapat merasakan bagaimana memberi makan ikan, kemudian menangkap ikannya sendiri, kemudian memasaknya sendiri, seperti itu. Sehingga konsep pariwisata, penggabungan pariwisata dan perikanan itu tidak hanya pariwisatanya yang bergerak, tetapi melibatkan perikanannya. Maka di situ akan menjadi suatu ekosistem ekonomi yang berputar di daerah itu. Selanjutnya, yang yang terakhir adalah 8% dari 2,6 miliar itu untuk melakukan upgrading skills, ya. Kita mengupgrade sumber daya manusia yang kompeten tentu terutama, ya. Ternyata teman-teman bahwa petambak dan nelayan kita itu pada awalnya sudah pintar, ya. Mungkin ini sudah genetik mungkin, ya, turunan karena memang ayah orang tua kita, leluhur kita itu mereka adalah nelayan dan petambak. Artinya apa? Ternyata teman-teman, petani dan petambak kita itu nelayan, ya, tidak membutuhkan pelatihan bagaimana caranya eh, memilih benih yang unggul, ya, bagaimana cara memberi makan ikan, bagaimana cara melakukan panen, ya, yang baik dan benar itu tidak. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya jelaskan, pada mulanya petani dan petambak kita, nelayan kita sudah pintar. Yang kurang adalah para nelayan kita, petani dan petambak kita perlu diberikan pemahaman bagaimana cara meningkatkan nilai dari produksi perikanan kita. Seperti itu. Jadi, bagaimana meningkatkan nilai perikanan, nilai produksi perikanan kita, ya, nilai ekonominya terutama, ya, seperti misalkan berikan penyuluhan kepada mereka bagaimana cara ekspor, ya, ekspor produk. Kemudian berikan penyuluhan kepada mereka bagaimana membuat olahan dari ikan, ya, sehingga mendongkrak nilai ekonominya. Seperti itu, ya. Selanjutnya, strategi pengembangan selanjutnya adalah, ya teman-teman, ya, kita sebagai putra daerah kita harus sadar dan kita harus memiliki orientasi global, ya, melakukan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan di Kabupaten Karawang. Kita harus bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang. Kita bisa bekerja sama untuk apa? Untuk melakukan kampanye-kampanye dan sosialisasi program. Kemudian selanjutnya kita kerjasama dengan Entrepreneur Association, ya, para pengusaha, asosiasi-asosiasi pengusaha di bidang pengolahan ikan, sehingga para pengusaha di bidang pengolahan ikan mampu memberikan kontribusi kerjasama, kemudian saling mendorong, ya, sehingga mendongkrak ekonomi masyarakat dan mampu meningkatkan apa ya, kesejahteraan para petani, petambak dan nelayan kita. Selanjutnya kita bisa bekerja sama dengan Marine Sun and Princess. Kita bisa bekerja sama dengan putra putri bahari, ya. Kita tahu bahwa ada yang namanya putra dan putri bahari. Kita bisa menggait mereka untuk melakukan promosi di bidang perikanan, kemudian bisa melakukan promosi untuk agrowisata perikanan, sehingga apa yang kita programkan bisa dikenal oleh masyarakat luas, ya, tidak hanya masyarakat Karawang khususnya, tapi masyarakat Indonesia pada umumnya, ya. Selanjutnya kita bisa bekerja sama dengan restoran dan hotel. Kenapa? Karena restoran dan hotel itu adalah mitra kita, mitra kerja kita, di mana dengan menyuplai, ya, ikan untuk restoran dan hotel, kita bisa menunjukkan kepada para wisatawan yang datang ke Karawang bahwa besar sangat potensi perikanan di Kabupaten Karawang itu.
Nah, baik teman-teman, kita berada di ujung penjelasan dari potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Karawang. Ya, akhirnya di ujung sesi penjelasan ini, saya mengajak ke teman-teman semua untuk melakukan, ayo, gemarikan, ya. Ayo kita gemar makan ikan. Untuk apa? Karena ikan bisa membuat kita cerdas. Karena ikan bisa membuat kita sehat. Dengan ikan, dengan makan ikan kita bisa melakukan perubahan untuk ekonomi masyarakat Karawang dan Indonesia pada khususnya. Baik teman-teman, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.